Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah kesaktian Sunan Giri yang luar biasa hingga buat prajurit Majapahit kabur. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri sempat membuat kerajaan Majapahit cemas. Pasalnya banyaknya orang-orang di kerajaan Majapahit yang belajar ilmu pada Sunan Giri dan akhirnya memeluk Islam. Hal ini tampaknya membuat Raja Majapahit Prabu Wijaya ketakutan. Sang raja takut kalau Sunan Giri kemudian hari akan memberontak kepada Majapahit. Dari sanalah Prabu Brawijaya memerintahkan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan kepada Sunan Giri. Sebagaimana tercantum dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, tulisan Slamet Muljana, konon Gajah Mada pun mendapat tugas dari Prabu Brawijaya. Saat itu Gajah Mada diperintahkan mempersiapkan diri untuk menyerbu tempat bersemayam Sunan Giri. Di sisi lain, pengikut Sunan Giri telah bertekad menjalankan perang sabil dalam menghadapi tentara Majapahit. Saat menghadapi tentara Majapahit, banyak dari pengikut Sunan Giri yang luka parah. Yang masih hidup pun akhirnya dibuat lari kocar-kacir oleh Majapahit. Pengikut Sunan Giri kemudian menghadap untuk melaporkan kejadian yang sesungguhnya yang dialami. Mendengar laporan itu, Sunan Giri merasa sedih hatinya. Dia segera menulis kalam atau pena yang diletakkan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang waliullah ini keluar menghadap tentara Majapahit hanya dengan senjata sebuah pena yang dipegang di tangannya. Lantas Sunan Giri mengamuk layaknya siluman, tidak terlihat oleh siapapun, membiarkan para prajurit menerjang pada pemimpinnya. Amukan Sunan Giri dengan hanya membawa sebuah pena atau pulpen ini cukup aneh dan menarik. Pasalnya banyak di antara para pemimpin tentara dan pasukannya terkena tikam dan mati terbunuh di medan perang. Prajurit Majapahit pun dibalik kebingungan yang menghadapi Sunan Giri seorang diri dengan hanya membawa sebuah pulpen. Banyak dari pasukan Majapahit yang lari menyelamatkan diri meninggalkan medan pertempuran menuju kota Majapahit. Mereka ketakutan karena hanya melihat keris bergerak tanpa tangan. Senjata Sunan Giri bernama kalam munyeng atau kalam bergerak jika dilempar akan berubah menjadi keris. Bergerak tanpa tangan, itulah yang membuat para prajurit Majapahit ketakutan. Tentara Majapahit pun berhasil diusir kembali. Sehabis perang, Sunan Giri jatuh sakit lalu mangkat. Penggantinya ialah sang cucu bernama Sunan Prapen. Sepeninggal Sunan Giri, Prabu Brawijaya mencoba kembali menyerbu Giri. Pertahanan Sunan Prapen jebol, terburu nafsu untuk membalas dendam. Maka makam Sunan Giri diperintahkan dibongkar. Tentara Majapahit yang sedang menggali makam Sunan Giri terkena batunya. Para tentara itu jatuh tertelungkup. Juru kunci makam pun dipaksa untuk membongkar makam di bawah ancaman tentara Majapahit. Anehnya, saat makam dibongkar, ketika papan jenazah diangkat, ribuan kumbang keluar dari lubang makam berterbangan memenuhi udara. Kumbang-kumbang itu mengejar tentara Majapahit. Tentara Majapahit pun terpaksa mundur sampai pusat kerajaan. Sejak saat itu Prabu Brawijaya akhirnya berjanji tidak akan mengganggu Sunan Giri dan pengikutnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.